Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Juni Gumilang dengan NPM 24782024. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on untuk mata kuliah pemrograman jaringan 2, yaitu tentang Intro to Napalm. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu di labnya. Di lab session 10 ini kita akan menggunakan topologi seperti biasa, virtual. Nah, di sini kita akan melakukannya dengan menjelaskan NAPAM. Jadi NAPAM itu apa sih? Jadi NAPAM itu adalah Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support. Jadi di library Python-nya itu berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Metode-metode pada NAPAM dapat digunakan untuk melakukan koneksi pada perangkat dan melakukan manipulasi konfigurasi dan juga mengambil data atau informasi perangkat. Jadi sebelumnya kita menggunakan Paramiko, NetMiko, sekarang kita menggunakan Napalm. Nah, kenapa NetMiko 3 cukup? Jadi NetMiko itu ada di low level authentication dan Napalm itu ada abstraction layer. Jadi kalian bisa lihat sendiri, Napalm itu bisa kepikir konflik Cisco, Jan Iper, dan Jan AOS. Nah, NetMiko sendiri hanya ada MikroTik dan Cisco. Nah, ini fitur-fiturnya bisa kalian lihat sendiri. NetMiko dan Napalm memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yang dimana NetMiko itu tidak adanya adaptasi standar setiap perintah di sistem challenge spesifik terhadap jenis perangkatnya, memiliki API standar, mudah dalam mengakses data dan mengolah konfigurasi yang seragam sedikit interface. Oke. Nah, setelah itu kita akan nah ini kalian bisa lihat sendiri, kita akan menjelaskan lagi. Ini ada tugasnya buat topologi seperti ini udah. Nah, sekarang kita akan membuat menjelaskan video penjelasannya, yaitu menunjukkan pada bahwa setiap network device itu berhasil di ping ya. Oke, kalian tinggal nih. Nah, topologinya udah saya buat. Di sini tuh ada apa aja sih topologinya sendiri? Di topologinya sendiri di sini tuh ada router, ada switch. Nah, di mana di switch ini ada 6 switch yang kita pakai dan ada Docker sebagai perangkatnya. Nah, terus setelah itu kita akan coba, nah di masing-masing router dan switch ini udah saya konfigurasi SSH juga. Jadi sekarang kita akan cek di Docker untuk kita ping ke router dan juga ke switch. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan. Yang pertama nih, kita membuat topologi seperti tadi udah. Setelah membuat topologi, kita melakukan konfigurasi SSH dan konfigurasi agar router dan switch ini dapat ngeping ke Docker. Setelah itu menggunakan instalasi Napalm. Nah, ini udah. Kita tunggu aja. Nah, sekarang kita akan coba ngeping ke routernya, itu IP-nya 1.6. Berhasil. Sekarang kita akan coba ngeping ke IP switch 1 2.168.1.10 dan berhasil juga. Ini kita clear dulu agar jelas. Nah, sekarang kita akan coba ngeping ke switch 2. Jadi switch 1 dan switch 6 ini saya kasih switch 1 itu IP 1.10, switch 2 1.11, switch 3 1.12, switch 4 1.13, switch 5 itu 1.14 dan switch 6 itu 1.15. Nih kita 192.168.1.11 ini buat IP switch 2. Berhasil.
pin 1.12 ini buat IP switch 3 berhasil juga. Kita clear lagi agar lebih jelas. Nah, habis itu kita akan ping IP switch 3 192.168 1.13 buat IP switch 4. Oke, berhasil juga. Kita ping lagi buat IP switch 5 192.168.1.14 buat switch 5-nya. Dan untuk IP switch 6, dia IP-nya sendiri 192.168.1.15. 14. Oh, ini 14 buat switch 5, switch 5. Berhasil juga. Dan yang terakhir, kita akan ngeping ke switch 6 yaitu titik 15. Berhasil semua. Jadi perangkatnya terhubung semua ya. Nah, setelah kita melakukan ngeping melakukan konfigurasi SSH, nanti SSH kita ada sendiri. Setelah dapat switch dan router dapat terhubung ke Docker, kita itu akan melakukan instalasi napalm mengikuti perintah pip 3 install napalm. Nah, sebelumnya sendiri di sini untuk ngecek bagaimana napalm itu udah terinstall, kalian tinggal Python 3 mince import napalm print napalm version. Nah, 5.0 ini adalah versi napalmnya sendiri. Jadi napalm sudah ada di sini, sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah script Python dengan nama getFacts and config YAML. Jadi itu dia akan mengambil informasi umum perangkat yaitu getFacts, terus get interface, informasi interface-nya, terus IP interface, get interface IP, terus dia akan menampilkan get config. Jadi dia tuh akan tersimpan dalam 4 folder ini dari switch dan juga router. Nah, di semua itu dia akan membaca dari device YAML-nya yang tersimpan di device YAML. Jadi di sini saya sudah ada nih lab napalm ini yang menyimpan. Kita masuk dulu ke CD. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini isi dari nano device YAML udah pasti lah ya. Tuh, seperti ini yaitu hostname, passwordnya, drivernya, iOS, secret. Enable password sama enable secretnya jangan lupa dikasih agar dia dapat saat kita melakukan menjalankan script Python-nya biar bisa masuk ke switch dan juga routernya. Oh, ini. Ini kadang ngebug. Kalian benar. Tuh kan kadang tuh ngebug gitu. Nah, habis itu kita klik lagi. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan bagaimana caranya agar getInterface ini bisa dapat mengambil dari switch dan routernya. Nah, ini coba kita. Jadi di folder lab napalm ini saya melakukan Python-nya tuh di script yang getFact dan config.py. Nah, untuk kodenya sendiri seperti ini. Jadi dia tuh di sini import library udah pasti dia mengimport untuk mengakses folder baca YAML-nya, menyimpan JSON dan menyimpannya menjadi sebuah JSON. Nah, terus di sini ada load. Nah, di sini foldernya dia base output. Jadinya dia saat kita menjalankan Python 3 getFact,
dia akan menyimpan outputnya itu di folder output sendiri. Nah, nanti kita coba ya cek folder outputnya. Nah, di sini dia kodenya langsung dia membuat folder get fake, get interface.ip dan running config. Nah, di dalamnya sendiri tuh udah ada router dan switch. Router yang hanya satu, switch dari 1 sampai 6. Nah, terus dia akan membacanya dari device.yaml. Dia membaca name, hostname, username, password, driver, secret yang ada di device YAML-nya itu sendiri. Nah, setelah membaca device YAML, dia akan membaca enable privilege, sudah pasti ada. Ambil data, dia akan mengambil data fake, mengambil data interface.ip dan running dari switch dan juga router yang disimpan di yang bukan disimpan, yang kita konfigurasi tadi. Terus dia akan menyimpan folder per kategori ya. Yang pertama ada get fake, yang kedua ada get interface, dan yang ketiga ada get interface IP, yang terakhir ada get running config. Jadi dia menyimpannya ke dalam 4 kategori. Nah, terus dalam kategori tersebut dia menyimpannya dalam JSON ya, dan hanya bisa write, yaitu melihat, write menulis. Nah, ini seperti ini semua data. Oke. Nah, coba kita jalankan kodenya ya. Set Python 3 get fake. Nah, dia processing R1 using driver IC itu berarti data save for R1. Jadi datanya di save pada folder R1. Datanya apa saja sih yang di save ya? Datanya itu data get fake, data get interface IP, dan get running config di save ya. Yang ada di R1 itu di save semua ya, di save semua dan dijadikan dan dimasukkan ke folder yang foldernya itu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kan semua data berhasil dilengkapi. Nah, di sini kan nggak ada nih data yang disimpan itu. Nah, itu tuh kesimpannya di mana sih kalau boleh tahu? Nah, kesimpannya sendiri setelah kita ngejalanin tadi Python 3, dia tuh kesimpannya kita keluar dulu dari script ls. Nah, dia tuh kesimpannya di output. Kita lihat sendiri nih, output tuh ada get fake, get interface. Nah, ini menjadi sebuah folder ya, folder directory, dan di dalamnya coba kita masuk ke folder, misalnya folder get fake. Nih, kalian bisa lihat dia nyimpan dari router 1, router sama switch. Nah, di switchnya sendiri ada sampai 6 switch yang nyimpen datanya di sini. Misalnya kita buka router dengan cara cat R1 ya. Tetap aja. Nah, isinya adalah get fake dari router 1, dari router. Nah, misalnya lagi kita clear dulu. Kita buka switch 6, coba kita buka cekat switch 6. Kita tap aja. Nah, dia ngebaca data dia nyimpen hasilnya dan dijadikan sebuah data dari switch 6 itu sendiri di get fake. Oke, kita bisa clear lagi, kita keluar. cd ls, kita buka aja get running config. Coba kita ke get running config. Ini bisa semua, ini udah bisa semua. s misalnya. Nah, dia chat s1 ya. Tuh, dia ngebacanya udah ngebaca tuh, bisa semua. Nah, ini kadang-kadang kalau di sini tuh ngebug ini. Ah, nggak usah. Bismillah ya, ulang lagi. Kita tunggu lagi. Jadi gitu ya. Jadi kita sudah berhasil membuat read only
operation, ini mana script get fake and config ini dia tuh ngebuat 4 folder yang di dalamnya ada empat folder yang mengambil informasi, yang folder ini tuh mengambil informasi dari router dan switch. Jadi folder pertama, jadi informasi pertama itu yang diambil ada get facts-nya, habis itu get interface-nya, get interface IP, sama get running config-nya. Nah, semuanya disimpan ke output, jadi di dalam folder output dan ada 4 file berbeda. Nah, sekarang kita akan membuat kode. Ini udah. Nah, ini keluar dulu. Kita clear lagi. cd. Misalnya nih yang ini kita coba lagi yang get interface IP. Apa sih yang ada di get interface, yang interface biasa? Misalnya kita get 4. Jadi IP yang ada di S4 itu sendiri yang ada. Oke, kita clear lagi. Nah, sekarang setelah kita akan membuat ringkasan tabel CSV. Jadi kita akan membuat sebuah script kedua ini digunakan untuk menggabungkan sumber data interface dari seluruh perangkat. Nah, jadi dia itu akan mengambil interface dari seluruh perangkat dan hasil interface dari semua switch ke file interface sama di CSV dengan susunan kolom device interface, enable up, dan prefix range. Jadi isi CSV-nya itu mencakup nama perangkat, interface, status enable-nya, IP address, dan prefix. Jadi ini coba kita lihat. Ini kita keluar dulu. Keluar lagi. Ini script. Jadi script. Kita clear lagi. ls nano yang ekstrak. Nah, kalau yang ini dia tuh masih sama biasanya ke output. Nah, dia ada foldernya tuh dia tuh nggak kesimpan base outnya tuh, maksudnya dia ngambil dari folder yang get interface nih, get interface sama get interface IP yang ada di output. Terus dia ngebuat CS filenya di luar output itu sendiri, ngebuat filenya jadi sebuah CSV file. Nah, terus dari ini dia itu menggabungkan data berdasarkan nama interface-nya dan menyimpan foldernya itu menjadi CSV ya. Loh, jika ingin menambahkan interface walau kosong. Jadi kemarin saya buat kodenya itu saya otak-atik. Jadi dimana kodenya itu hanya menampilkan data dari router dan switch satu doang. Yang switch 3456 itu kadang nggak kebuka lah. Ini kita klik lagi. Coba kita jalankan Python struct interface.py. CSV berhasil dibuat interface summary. Nah, nanti kita keluar, kita buka, kita cat interface summary CSV. Nah, dia tuh di sini S1 sebenarnya dia bukan hanya S1 saja, harus ada. Ini kadang ngebug ya. Sabar, saya ke bawah. Baik. Oke. Ya, kita clear lagi, coba kita clear, habis itu kita buka interface. Nah, dia tuh sampai S6 nih, karena tadi dia kadang ngebug. Nih dia tuh ngebaca apa sih? Dia membaca device interface enable sama status dari ini apakah
dia up statusnya, jadi statusnya semua up ya yang dibaca dari ininya, dari apa, dari router dan juga switch. Karena kan sebelumnya kita membuat SSH itu ngebuat IP di router sama situ kita statusnya up, jadi dia nge-status Ethernet lainnya tuh statusnya udah up semua protokolnya. Nah setelah oke udah selesai, jadi itu saja dari dari tugas yang disuruh ya untuk lab session 9 itu. Nah, di sini juga menjalankan program ini udah semua. Nah, sekarang kita menjelaskan pertanyaan pada bagian pertama. Nih, sebutkan versi Python yang dan apa yang digunakan. Oke, kita coba nih. Python 3 version. Python yang versinya sendiri 3.8.10 dan untuk cara cek versi napalmnya sendiri dengan cara Python 3 seperti ini. Untuk ngecek versi napalmnya versi berapa. Nah, untuk napalmnya sendiri itu versi 5.0.0. Nah, terus kita clear lagi. Habis itu kita disuruh melakukan perintah SSH ke router dan hasilnya. Nah, caranya SSH orca ini adalah username saya, terus IP dari router tersebut. IP-nya sendiri 168.1.6. Oke, passwordnya admin. Nah, ini udah masuk. So, IP interface bed. Nih, kalian bisa lihat IP-nya 1.6 ya. Oke, kita exit aja, kita keluar. Berarti akses ke SSH-nya bisa berhasil. Nah, yang kedua kita pada file interface terdapat file driver dan secret. Apa fungsinya? File inventory ya. Di misalnya di ini nih. ls di nano device yang mau ada driver sama secret. Jadi driver itu adalah OS perangkatnya, yaitu misalnya iOS, EOS, atau NXOS. Nah, kalau secret sendiri itu adalah enable password untuk masuk ke privilege mode-nya sendiri. Privilege mode itu yang enable. Kita mau dari kan udah masuk misalnya SSH orca titik 6. Nah, bukan yang password yang ini ya, ini buat masuk. Nah, masuk misalnya dia sebelum masuk ke hashtag ini dia kan masih kayak garis kayak gini nih. Nah, dia kalau masuk harus enable dulu. Nah, ini buat masuk ke sininya. Oke, kita exit lagi. Nah, terus coba kita lihat, kita disuruh jalankan get fake pada R1 dan tuliskan hostname. Kita disuruh coba lihat, kita cd output ls ke get fake. Cd dulu get fake, kita masuk cat cat r satu JSON. Nah, untuk hostname-nya sendiri dia R1, untuk modelnya unknown, tapi karena dia tuh iOS V. Nah, untuk uptime-nya sendiri dia tuh ada di angka mana, uptime-nya ada 1260, yaitu berarti 1260 1260 detik ya untuk waktunya sendiri. Nah, sekarang kita clear, jadi itu oke, terus nah, terus kita pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface data IP? Oke, nah apa perbedaannya sendiri? Coba kita cd, kita keluar dulu, kita clear lagi, ls, coba kita masuk ke get interface, kita maksudnya kita bandingkan ya, cat sheet 1 coba. Nah, ini untuk hasil dari get interface. Jadi
Dia tuh nampilin semua yang ada di switch itu, dari mulai ethernetnya, terus statusnya, jadi semuanya kita clear. Nah, kalau get interface itu dia tuh menampilkan status fisik seperti up atau down-nya, terus make-nya dan speed dan MTU-nya sendiri. Nah, untuk get interface IP, cd get interface IP, misalnya cat, kita pakai S4 tadi. Dia tuh hanya menampilkan IP address pada interface-nya sendiri. Jadi dia hanya menampilkan IP address-nya. Kalau yang get interface itu menampilkan status semuanya, itu ditampilin. Kita clear lagi. Nah, terus berdasarkan interface summary, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99 atau apakah ada perangkat IP-nya yang kosong? Nah, coba kita lihat. Coba lagi. Kita clear. Setelah kita chat interface. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dia tuh tidak memiliki IP yang ada VLAN 99-nya di switch, kalian tidak melihatnya. Nah, terus pada perangkatnya apakah ada IP interface yang kosong untuk semua interface akses? Jadi IP-nya sendiri itu hanya ada di IP VLAN 1 ya pada switch-nya, dan pada R1 tuh dia tuh hanya di Ethernet 0/0 yang ada IP-nya, jadi ya, yang lainnya kosong. Ya benar. Oke, kita clear lagi. Clear. Sudah ada pertanyaan. Jelaskan mengapa abstraction layer tuh dalam otomasi jaringan ada, apakah ada resiko jika program otomasi berspesialis spesifik plan utama abstraction. Jadi kenapa penting? Jadi di abstraction layer tuh seragam dari semua vendor, tidak tergantung CLI. Makanya kita menjelaskan di yang pada bagian pertama yang 1 sampai 6 kali. Nah, mungkin itu saja untuk hands-on kali ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.